Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan yang bertema pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan. Dosen pengampu Ridatullah Asyabani MAG. Selamat menyaksikan. Pendidikan Paulo Freire. Biografi Paulo Freire sebagai seorang pendidik, sikap hidup dan karya-karya Freire adalah optimistik. Sekalipun dia berada dalam kemiskinan, penjara, dan diasingkan. Namun, baginya masa pengasingan adalah masa yang kreatif. Jadi, dari beberapa literatur tentang biografi Freire disebutkan bahwa masa kecilnya berada pada situasi yang serba sulit, khususnya secara ekonomi, dan bahkan ketika ia berusia 8 tahun, dia selalu merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Namun tanpa dia sadari, kondisi tersebut turut berpengaruh pada karakter Freire dalam merespon setiap kenyataan yang muncul. Freire menjadi sangat peka dan kritis dengan setiap keadaan yang dihadapinya. Bahkan, masih pada usia yang sama, Freire sejak kecil bertekad untuk memperjuangkan hak-hak orang yang kelaparan. Freire berada dalam didikan orang tuanya dengan sikap yang demokratis, artinya dengan sikap yang terbuka dan dialogis. Dalam pengakuannya, dia mengatakan bahwa orang tuanya lah yang membuat ia untuk selalu menghormati setiap dialog serta pendapat-pendapat orang lain. Selanjutnya, pendidikan yang memanusiakan, yaitu pendidikan yang mengantarkan manusia pada perkembangan yang signifikan dalam menentukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Pendidikan yang memanusiakan manusia, yaitu berarti menghantar manusia menemukan kesempurnaannya melalui kesadaran pertama-tama akan kesatuan dimensi kemanusiaan, yaitu tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaan, juga kesadaran akan kebebasannya sebagai manusia untuk memilih dan bertindak. Adapun teknik pembelajaran orang dewasa memanusiakan manusia. Pembelajaran pada manusia sebagai orang dewasa dipertegas lagi oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan pelopor pendidikan di Indonesia. Ia melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Dan menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu berat pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakat. Peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan membuat manusia mampu memilih bahkan menciptakan pilihan dan bertindak sesuai dengan pilihannya. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, dan yang menciptakan atau yang menghancurkan. Pengertian pendidikan pembebasan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kosakata pendidikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang berhubungan dengan mendidik, pengetahuan tentang mendidik dan pemeliharaan, atau latihan-latihan dan sebagainya, baik lahir maupun batin. Kebebasan seseorang tentu memiliki batasan-batasan tertentu, dan kebebasan memiliki sisi lemahnya. Hal itu berdasarkan bahwa kebebasan memiliki batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar seperti kebebasan orang lain. Manusia membutuhkan norma dan etika, kondisi fisik dan psikis yang seseorang miliki, terdapat perbedaan
dengan orang lain, contohnya itu misalnya minat, bakat, dan watak. Bukan hanya itu, faktor lingkungan pun berlaku. Pembebasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang berhubungan dengan proses membebaskan manusia dari perlakuan-perlakuan yang membelenggu dan cenderung menginjak-injak kemanusiaan. Jadi dari penjelasan yang singkat tadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pelajaran dari hidup seorang Fairy, yaitu di balik semangatnya dalam menjalani hidup, ternyata ada orang tua yang sangat luar biasa dalam mendidiknya. Jadi orang tua adalah peran utama dalam pendidikan seorang anak. Dan yang kedua, keadaan yang sulit tidak membuat Fairy menyerah, tetapi Fairy menjadi lebih berpikir luas, lebih kritis, lebih peduli kepada orang-orang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.